Jadi anak zina ini ya, apabila nanti kelak dia lahir, maka dia punya nasab tidak kepada ayah biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syariat jadi telah mengajarkan kepada umat manusia untuk berpasang-pasangan. Jadi bagaimana caranya kita berpasang-pasangan, yaitu dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Tiada lain dan tidak bukan adalah dengan cara menikah. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala telah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, ya, yang mana agar kalian itu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian itu yang namanya mawaddah dan rahmah, rasa kasih sayang dan juga rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dari hal tersebut terdapat kebesaran Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dari ayat ini pula Rasulullah SAW pun juga menganjurkan kepada umatnya agar menikah. Apa tujuannya menikah? Memperbanyak keturunan. Karena kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan membanggakan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW di tengah umat-umat yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, dari syarat rukun aturan perkawinan secara agama Islam, maka timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang telah hamil? Sah atau tidak pernikahan tersebut? Menurut 4 madhab, baik itu madhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, ya, mereka berpendapat bahwa sah hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil. Nah, jadi tidak ada masalah. Namun timbul permasalahan, ya, di mana setelah melahirkan ini anaknya, gitu. Jadi yang jadi permasalahan itu setelah melahirkan. Apa di antara permasalahannya? Yang pertama, anak zina adalah anak yang mana dihasilkan dari hubungan yang tidak legal secara Islam, gitu. Anak yang dilahirkan atau anak yang telah dibuahi, ya, sebelum adanya perkawinan yang sah. Jadi anak zina ini, ya, apabila nanti kelak dia lahir, maka dia punya nasab tidak kepada ayah biologisnya. Sehingga Rasulullah mengatakan wala yuzina la yunsabu li abi wa innama yunsabu li ummi. Jadi ketika anak zina tersebut lahir jenis kelaminnya laki-laki, maka dia tidak bernasab kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya. Jadi ibnul binnya itu kepada ibunya. Namun ketika anak zinanya perempuan, ya, juga tidak bernasab kepada ayahnya, bernasab kepada ibunya, berarti bintul Nah, di sini banyak problem-problem di mana kita harus mengetahui bahwa memang anak zina itu tidak sama kedudukannya dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan resmi, sah secara agama, gitu kan. Di lain hal juga ketika anak zinanya tersebut perempuan, maka si ayah biologisnya ini, ya, tidak dapat menikahi si anak perempuannya yang mana anak zina, atau tidak dapat menjadi wali bagi anak zinanya. Begitupun dengan anak laki-laki, gitu. Jikalau anak zinanya ini anak laki-laki, kemudian dia punya adik perempuan, ya, yang mana ayahnya ini sudah tidak ada, maka anak laki-laki zina ini tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya yang perempuan. Bahkan lebih daripada itu, anak zina itu, ya, tidak dapat menjadi pewaris daripada ayahnya dan tidak dapat mewarisi.
Sebagaimana dikatakan waladu zina la yarithu wa la yurathu li'anna syar'a qata'al muslatu bainahu wa baina zani. Anak zina tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwaris karena syariat memutus persambungan antara anak dengan orang yang berzina kecuali daripada arah ibunya. Jadi jelas banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan terhadap anak zina. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ketika ditanya apakah sah hukumnya menikahi orang yang hamil, maka sah. Dan bagaimana permasalahan setelah kelahiran anak tersebut karena itu anak zina, maka satu, dia tidak bisa bernasab kepada ayahnya melainkan bernasab kepada ibunya. Dua, apabila anak tersebut perempuan, ya anak zina tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali. Dan apabila anak zina tersebut laki-laki, maka dia pun tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Dan kemudian yang terakhir, ya, anak zina tersebut tidak dapat menjadi pewaris. Nah, bahkan ketika anak zina tersebut perempuan, maka yang berhak untuk mengawininya itu adalah wali hakim. Ya, jadi di sini jelas tidak ada permasalahan ingin menikahi wanita yang masih hamil, sah rukun dan syaratnya menurut daripada 4 madhab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.